Nge-freeze sih Lah, kasur. Ya, kayaknya nge-freeze loh, Sur. enggak tuh dia gini doang. Welcome back di Pulse Podcast 17. Masih sama gue Kasur di sini. Dan gue masih Bimo juga. Gua juga masih di sini dengan Benny. Daud tetap di sini. Selamat datang Sobat Poster dimanapun Anda berada yang lagi nyimak kita sambil ngerjain materi buat rapat, buat meeting, buat presentasi, buat ngajar, buat konten, buat jualan. Kita cuma mau ngingetin bahwa materi nggak dibawa mati. Oke, brother, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke, sesuai kesepakatan kita kemarin sih, kesepakatan lagi. Kita selalu bersepakat ya. Oke, topik kita kali ini adalah ASO. Apa Nggak usah itu? dipanjangin ya. ASO, Analog Apa? Switch Off. Nah, jadi ya, tahun ini sudah dipastikan bahwa akan ada analog switch off. Artinya ini berkaitan dengan siaran TV, bahwa siaran TV analog akan dihentikan dan akan diganti atau dialihkan menjadi siaran TV digital. Nah, kita nih mau ngobrolin apa aja sih hal-hal yang harus kita ketahui dan harus kita persiapkan atau mungkin bahkan sudah kita alami tentang masa peralihan TV analog ke TV digital. Gimana, Bim? Tentang TV digital, Bim? Ini sebenarnya ya kalau dari pengamatan gue itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Ada kali 5-6 tahun lalu tuh udah mulai diwacanakan kayaknya sama pemerintah kita terus sama orang-orang TV buat segera digalakkan si digitalisasi siaran analog ini. Karena kalau dari sepemantauan gue tuh kita tuh termasuk negara di dunia yang paling akhir nih penerapan digital tuh analog ini gitu. Kalau kayak di Jerman aja gue sebenarnya lupa research ya, tapi kayaknya tuh udah lama banget gitu dari tahun 80-an 90-an tuh bahkan mereka udah mulai gitu peralihan ini gitu. Jadi kita tuh telat banget lah. Gitu sih yang kalau yang gue tahu ya, dan kalau udah mulai ngikutin siaran digital kayak gue pasang di TV gue itu ada channel-channel kecil yang mungkin belum terlalu banyak audiensnya dan mereka cuman ngasih info aja gitu kalau siaran digital tuh akan disegerakan untuk semua channel-channel yang lain gitu. Nah, sementara tapi peraturan dari pemerintah sendiri saat itu belum terlalu masif gitu ya. Jadi banyak yang sudah terlanjur dia pindah beralih dari awal dari bayi udah baru netes udah ke digital, tapi ada juga yang masih di analog karena mungkin keribetan pindah infrastruktur dan lain-lain. Gitu sih kalau yang gue tahu ya awalnya. Ya, tapi sebelum kita jauh ngebahas tentang TV analognya ya, ya takutnya ya gue sendiri awalnya apa sih nih TV digital perasaan dari kapan tahun ada apa namanya kayak apa lower third apa gitu di TV gitu ya, Ya, siap-siap era digital dan lain sebagainya. Tapi kok mana kagak digital gitu ya, Ben? Apa sih Ben TV digital tuh Ben sebenarnya Ben kayak kayak gimana sih? Kalau gua sebenarnya pertanyaan lu itu sulit dijawab karena gua jujur aja sih bukan orang yang TV freak ya. Cuman gua sempat baca-baca sih dan selama ini sempat gua ngeh juga sih dengan digitalisasi ini. Jadi kalau yang gua baca, TV digital itu memang siaran dari penyedianya itu akan berupa sinyal digital yang sebelumnya analog itu mungkin dengan berbagai macam keterbatasan dan diharapkan kualitas gambar atau kualitas penyiarannya dan juga kualitas coverage areanya itu akan lebih baik katanya dengan TV digital ini. Gue juga sebenarnya baru ngeh itu beberapa bulan ke belakang ya. Kadang kalau gue pindah ke TV terestrial karena biasanya anak gua yang pakai TV ya, gua udah lama banget nggak pakai TV. Itu di TV terestrial itu ternyata ada dua channel dari masing-masing penyedia siaran itu ternyata, dan ternyata memang pemain-pemain besar ya lah, penguasa-penguasa media di Indonesia itu kayaknya mereka udah ngerespon dengan regulasi dari pemerintah ini sih untuk melakukan transformasi dari analog ke digital. Itu sih yang gue tahu ya. Sampai saat ini gue nggak terlalu detail teknologinya seperti apa, kemudian detail kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing seperti apa.
Mungkin Daulani nih yang lebih paham nih. Gimana, Dam? Aduh, sebenarnya bukan paham sih ya Ben ya, tapi sedikit banyak dari hasil baca-baca juga sebetulnya teman-teman. Mungkin ada sedikit perbedaan antara saluran TV digital dengan saluran TV analog. Kalau yang biasa kita zaman dulu dari dulu itu kan saluran TV analog itu kan jadi andalan di Indonesia ya, sebelum ada TV digital. Tapi kalau pengalaman saya dulu sebetulnya ada lagi nih terestrial tadi yang disebutkan si Benny. Jadi sambil TV analog, biasanya di teman-teman di Sumatera khususnya, karena kebetulan dulu waktu kecil saya di Sumatera, itu jaringannya kurang bagus gitu. Waktu itu pakai antena biasa, jadi kita pasang parabola. Ya. Parabola ini enaknya dapat ini, kadang dapat apa? Siaran stasiun televisi tetangga, bro. Ingat nggak dulu di apa namanya? Malaysia, Malaysia. TV3. Iya. Iya, Bimo juga kayaknya pernah ngerasain ya, Mo ya. Ya, pas di Cirebon juga lagi sebenarnya. Oh gitu. Ya, nah dari situ muncul di sekitar tahun 2012 sebetulnya Indonesia sudah mulai menggalakkan yang namanya TV digital, bro. Jadi itu dimulai tahapan awal di daerah Sumatera juga sebetulnya. Sumatera 2012 sudah Indonesia sudah mulai menyiapkan apa ya masa persiapan atau transisi dari TV analog ke digital. Cuman karena ini apa barang baru, jadi dilakukan secara bertahap. Ada semacam piloting project-nya gitu. Setahu gue daerah Sumatera dulu yang pertama nih, kemudian baru pindah ke Kalimantan. Itu 2012 awalnya, seinget gue ya. Dari situ terus berkembang sampai akhirnya kemarin tahun 2021 kemarin sudah mulai gencar bahwa TV analog akan di switch off gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, sebetulnya ada sedikit perbedaan antara TV analog sama TV digital, teman-teman, saluran TV digital. Yang pertama dari sisi frekuensi. Kalau frekuensi TV analog itu kan biasanya ada di UHF ya, ultra high frekuensi. Nah, TV analog itu biasanya satu frekuensi itu dia hanya cukup untuk satu saluran TV gitu. Beda halnya dengan frekuensi untuk saluran TV digital. Di situ dia bisa memuat bahkan 12 saluran. Jadi secara efisiensi frekuensi itu jelas TV digital bisa lebih mengoptimalkan frekuensi yang ada ya. Yang pertama, kemudian dari sisi yang kedua dari sisi kualitas gambar, karena tadi itu sinyal analog itu kan lebih rentan terhadap gangguan-gangguan ya, sehingga kualitas yang akan dikirimkan oleh sinyal analog itu tergantung banyak faktor. Pertama cuaca, terutama cuaca itu sangat mempengaruhi mereka. Kemudian yang kedua dari sisi jarak antara si transmitter dengan receivernya. Itu yang akan mempengaruhi kualitas penerimaan saluran TV analog. Nah, kalau dari TV digital itu dia lebih stabil karena sinyalnya sinyal digital sehingga penerimaan noise dan gangguan itu lebih diminimalisir dengan sinyal digital tersebut. Kurang lebih itu sih, teman-teman. Mungkin ada lagi nggak kira-kira yang kelewat? Ya, tadi udah kepanjangan, bukan panjangan itu udah terlalu dalam ya, udah terlalu dalam. Tapi gini, mungkin banyak juga ya sobat poster yang baru mendengar isu ini, gitu. Meskipun sebenarnya tadi udah diulas bahwa dari 2012 sebenarnya sudah digalakan peralihan TV digital ini. Hanya mungkin ada yang kaget dan mesti gimana nih persiapan era digital ini. Mungkin gue mesti kasih tahu dulu bahwa bedanya itu sebetulnya hanya pada sinyal yang dipancarkan. Gitu. Mungkin dari penyedia siaran itu mereka memancarkan biasanya modulatornya dan modulator analog dan diterima oleh receiver, demodulasi oleh ya penerima sinyal analog gitu. Jadi dapatnya siaran analog. Sebetulnya ya gelombangnya tetap gelombang radio, gelombang UHF gitu ya. Jadi hanya bedanya pada modulasinya gitu. Kalau modulasi untuk TV digital otomatis pakai modulator untuk sinyal digital dan akan harus diterima juga oleh demodulator atau receiver lah gitu ya. Tunernya itu harus tuner sinyal digital juga. Gitu. Jadi jangan khawatir yang masih punya TV-TV lama kayak TV gua yang rusak itu ya, yang mantau medsos gua itu masih TV analog belum support digital, tapi itu masih bisa digunakan, tapi tentunya harus ada
perangkat tambahan aja sebetulnya untuk mendemodulasi sinyal digital yang dipancarin. Jadi persiapannya sebetulnya buat kita ya harus mengetahui apakah TV kita adalah sudah TV digital atau masih analog. Mungkin itu aja sih yang penting gitu. Ben, lo kan udah jarang TV, Ben ya? Hampir mungkin sebulan sekalipun gua nonton TV itu udah syukur itu. Iya. Tapi di rumah masih ini dong, Ben, apa namanya, pakai ini TV berlangganan Iya, gitu? di rumah pakai TV kabel sih karena kan paketan sama internet sebenarnya. Gua sih butuh internetnya doang. Ya mungkin kalau boleh gue kasih informasi tambahan ya buat sobat poster terutama gitu, bahwa TV digital ini berbeda dengan TV kabel atau TV berlangganan. Jadi jangan khawatir, ini masih tetap free kok, tetap gratis dinikmati. Hanya yang perlu dipersiapkan adalah TV kita harus support. Kita harus punya tools, perangkat yang support untuk menangkap sinyal-sinyal digital itu. Kalau yang TV-nya sudah agak baru-baru, mungkin sudah otomatis gitu kan. Sudah otomatis bisa menangkap siaran digital gitu. Caranya gampang kok, Munter Bimo bisa terangin lah dia kalau soal beginian dia jagonya gitu. Nah, kalau yang TV-nya masih TV analog belum support digital itu tadi hanya tinggal menyediakan perangkat tambahan, so TV Anda masih tetap bisa digunain untuk menikmati siaran TV digital dengan gratis. Sebelum itu, tadi kan lu ngomongin terkait TV digital, kemudian kalau yang TV-nya analog masih bisa dengan tambahan perangkat. Sebenarnya gimana sih untuk ngebedain TV kita itu sudah bisa nerima siaran digital tanpa tambahan perangkat, atau kita ternyata masih TV analog yang butuh perangkat tambahan? Mungkin TV gua yang dulu yang masih ada pintunya, mungkin lu masih inget? Atau Iya. yang milih channelnya masih diputar-putar itu jangan-jangan itu sudah digital itu. Nah, kalau urusan itu kita serahkan pada Master Bimo. Ya, kebetulan gue pernah magang di toko TV ya, enggak lah. Kebetulan gue waktu mau beli TV LCD pertama gue cukup lama gue survei gitu ya, karena gue kan pengennya beli yang langsung bisa dipakai 50 tahun ya, kayak BlackBerry gue yang kemarin gitu kan, tahu-tahu masih ada gitu. Jadi gue survei mastiin bahwa TV yang gue beli itu udah support dengan siaran TV digital gitu ya, karena ternyata jangankan TV yang masih pakai sliding door atau accordion door kayak yang tadi Benny bilang ya, TV yang kayak punya kasur aja tuh yang rusak padahal udah kelihatan modern itu padahal belum digital ya. Itu makanya agak tricky, mungkin orang ngira bahwa TV yang non tabung atau yang sudah flat itu sudah pasti digital, padahal belum tentu dia punya receiver digital kayak yang tadi udah dijelasin sama kasur gitu. Menjawab pertanyaan Benny, cara yang paling gampang adalah tanya ke penjualnya, itu udah paling valid sebenarnya. Nah, gimana tapi kalau udah terlanjur beli, selain tanya sama tetangga, karena tapi lagi COVID juga bahaya ya, jadi caranya adalah kita masuk ke menu, kemudian kan pasti ada semacam fitur untuk searching atau tuning, cari channel secara otomatis. Nah, kalau TV-nya itu sudah support dengan siaran digital, dia akan ada dua pilihan teman-teman biasanya. Ada yang digital, istilahnya digital digital channel atau digital DTV biasanya pakai singkatan itu ya. DTV, ada juga yang ATV gitu. ATV itu yang motor roda 4 yang buat di pantai itu loh. Bukan ya, konteksnya beda. ATV itu adalah aerial television. Nah, itu yang siaran analog biasanya atau analog television gitu. Ya biasanya ada dua pilihan itu sih. Gitu sih cara bedainnya seperti itu gitu. Nah, terus nambahin sedikit mengenai spesifikasi siaran TV tadi yang udah dijelasin sama Dolani. Kalau dari sisi orang-orangan video kayak gue ya, mungkin juga sobat poster ada yang paham mengenai resolusi video, karena kan kita semua sekarang udah lebih sering nonton YouTube gitu ya. Di YouTube sendiri kan pasti ada pilihannya tergantung kapasitas internet kita. Mau yang berapa P biasanya satuan resolusinya. Itu biasanya ada 480p, 720, 1080 dan 4K biasanya. Nah, itu semakin besar angkanya semakin bagus resolusinya kan. Nah, kalau kita ibaratkan di TV analog itu dia setahu gua tuh masih mentok di 480 resolusinya atau bahkan 360 bahkan kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau standar dari DVB T2
atau penerimaan siaran digital itu sudah di 720 minimal. Bahkan beberapa stasiun TV kita tuh sudah ada yang full 1080 alias full HD gitu. Itu sih bedanya kalau dari segi jargon atau terms di video. Oke, udah makin banyak ya informasinya. Tapi minimal kalau informasi awal sudah didapat ya Sobat Poster, bahwa jangan panik ngadepin ini. Kita cuma ya cukup simak kita aja kayaknya jadi tahu banyak tentang TV digital gitu ya. Dau, tadi kan lo nyinggung-nyinggung soal kualitas gambar ya Dau ya. Di tempat lo gimana Dau kualitas gambar si TV digital? Lo masih sekarang mungkin gua kasih awalan dulu bahwa siaran sekarang itu namanya apa, simulcast ya. Jadi masih ada siaran analog dan ada siaran digital. Di tempat gue sendiri itu masih bisa gue terima dua-duanya. Dan gue sendiri ngerasain perbedaannya, jauh banget. Lu gimana, Dau? Ya, betul. Kebetulan gue saat ini tinggal di Depok ya, teman-teman ya. Di Depok itu tadi yang seperti dibilang Surya, ada simulcast juga nih. Kita bisa terima saluran TV analog sama saluran TV digital. Jadi ini kalau mau komparasi langsung itu bisa kelihatan sih dari sisi kualitas ini ya penerimaan sinyal dan gambarnya ya teman-teman ya. Kalau yang saya lihat memang saluran TV digital ini di Depok ini khususnya itu sangat baik ya penerimaannya, gambarnya jernih, suaranya juga clear dan nggak terganggu cuaca juga. Biasanya kan kalau kita puter-puter antena itu kan ngaruh banget kan ke TV analog ya. Wah, gue harus nyari-nyari nih. Gue harus nyari-nyari posisi yang tepat nih. Nah, untuk saluran TV digital itu nggak berpengaruh gitu. Aman. Itu sih teman-teman ya. Oh iya, jadi ya kita sambut ya buat semuanya, buat Sobat Poster semuanya. Mari kita sambut era TV digital ini dengan bersukacita gitu ya. Karena sekali lagi ini free dan kita hanya perlu mempersiapkan, mencoba mencari tahu lebih aja gitu. Tentunya tidak akan merogoh kocek kita lebih dalam lagi kalau kita tahu tentang seluk-beluknya gitu ya. Ben, TV digital itu apa sih kelebihannya dari TV siarannya? Kita ngomongin siarannya, secara lu kan akrab dengan dunia pertelevisian Ben ya. Gitu. Kira-kira siarannya itu nanti kayak gimana sih Ben, gambarannya Ben, bedanya antara analog dan digital itu? Kalau yang gua baca ya dari beberapa sumber, katanya si TV digital ini bisa masukin beberapa informasi di luar siaran itu sendiri yang gua tangkap. Cuman detailnya sendiri gue belum pernah lihat sih. Katanya bisa ngasih informasi mungkin dari badan-badan pemerintahan ya, informasi gempa, kemudian tanggap darurat atau peringatan dini tsunami. Nah, itu katanya bisa tuh salah satu feature yang bisa dijadikan andalannya TV digital, dan kemungkinan itu yang menjadi alasan pemerintah kenapa harus mengeluarkan sebuah regulasi untuk transformasi dari analog ke digital, karena di situ pemerintah punya ruang untuk memberikan informasi juga kepada warga negara Indonesia ya, terutama yang menerima siaran ini, di samping menyediakan sarana hiburan dari siaran itu sendiri. Sebenarnya detailnya seperti apa? Apakah tiba-tiba nanti muncul kayak news sticker, atau tiba-tiba ada kayak flash di siaran selama siaran berlangsung, itu yang gue belum tahu sebenarnya. Salah satunya sih itu katanya yang menurut gue memang itu bisa jadi credit point, baik itu buat pemerintah sebagai regulator, kemudian konsumen dalam hal ini penerima siaran, dan juga mungkin dari sisi penyedia siarannya sendiri. Itu sih yang kalau menurut gue yang bisa jadi credit point yang paling cukup bisa diunggulkan ya dari siaran digital ini. Ya mungkin perlu gue tambahin juga sedikit kali ya, bahwa TV digital ini sebetulnya sudah tidak bisa dihindari lagi. Ini harus diterapkan karena ini adalah sebuah undang-undang ya. Ini adalah amanat undang-undang, gue lupa nomornya, tapi undang-undang Cipta Kerja lah ya tahun 2020 kemarin itu. Dan memang dalam kalau nggak salah gitu ya, redaksinya gue nggak hafal, tapi intinya adalah 2 tahun setelah undang-undang ditetapkan maka harus beralih ke digital gitu. Dan tanggalnya itu berdasarkan beberapa siaran pers dari Menkominfo maupun para stakeholder itu, bahwa tanggal 2 November itu adalah batas akhir semuanya harus digital.
atau kita kenal istilahnya analog switch off gitu ya. Baik lagi ke konten dari TV digital ini, Bim, bagaimana nanti keberagaman kontennya Bim? Atau lu kan konten kreator gitu ya, ngelihatnya gimana Bim tentang peralihan menuju TV digital ini? Iya, tadi di depan gue udah sempat sharing ya bahwa kalau kita search secara auto sekarang kalau di TV yang bisa nerima TV digital itu sudah banyak channel-channel kecil dari daerah-daerah, mungkin juga kota-kota kecil juga yang swasta ya siarannya itu bermunculan, dan kontennya sendiri itu ya bisa dibilang konten zaman sekarang gitu, konten-konten digital yang biasa ada di YouTube dan kawan-kawan gitu ya. Tapi mungkin disiarin secara broadcast dan kapasitasnya adalah sebagai broadcaster yang terregister di Komisi Penyiaran mungkin gitu. Jadi mungkin lebih friendly juga untuk warga lokal yang nyimak channel itu gitu. Jadi kalau dari segi keberagaman sudah pasti ini ngebuka peluang lebih besar ya buat kreator yang ingin membroadcast siarannya secara digital tapi tetap di bawah regulasi pemerintah gitu. Kalau juga berkaitan sama keberagamannya, ini mundur lagi sedikit soal frekuensi analog versus digital yang gue pernah sempat tahu. Analog itu kan seperti halnya di radio ya. Jadi karena siarannya berupa gelombang, itu nggak bisa mepet-mepet sepemahaman gue gitu ya. Harus agak jauh dia angkanya gitu. Ini kayak contohnya kalau radio di Jakarta tuh lo putar dikit aja tunernya, udah ganti suara penyiarnya gitu kan. Dan itu kadang-kadang nggak ganggu gitu karena terlalu banyak interference, terlalu banyak gangguan gitu. Nah kalau digital itu bisa mepet angkanya. Cuman beda antara let's say 101 ke 103 itu sama-sama jernih gitu. Nggak ada harus koma berapa seperti di UHF ataupun siaran radio gitu. Nah ini juga akhirnya mempermudah pemerintah untuk memberikan izin untuk broadcast ke berbagai pihak gitu karena channelnya lebih luas. Nah ngomongin, jadi intinya sih memang jelas lah kita sih berharap bahwa peralihan ini ada menuju TV digital banyak karena memang banyak keuntungan dan banyak hal-hal baik yang bisa kita nikmati gitu ya, baik sebagai penyedia layanan siaran televisi maupun penyedia konten maupun ya buat kita sebagai penikmat acara-acara televisi itu. Karena memang bener ya, agak males ya sekarang nonton TV. Bener nggak sih Bray? TV tuh sekarang tuh bukan pakai saluran TV analog dan digital sih, lebih banyak ke TV kabel atau Netflix. Kenapa ya? Mungkin ini shifting juga kali ya dari perilaku terutama generasi milenial ya. Gue kayaknya pra milenial sih. Tapi gue rasa banyaknya tawaran-tawaran selain di luar TV analog dan TV digital dan yang punya konten-konten yang lebih menarik itu lebih menjual. Tadi yang seperti Benny bilang, kalau dia tuh paling sebulan mungkin beberapa kali aja nonton TV. Sama kasusnya gue juga gitu. Gue lebih banyak TV gue tetap gue tonton, tapi bukan untuk saluran analog atau digitalnya, tapi lebih ke yang tadi itu Streaming. Streaming, live streaming itu. Betul. Kalau nonton bola di mana Daw? Kalau nonton bola juga streaming sekarang. Tapi menarik tuh. Kak Sur tuh yang dibilang Dola nih, mungkin karena kita kebanyakan tinggal di Jawa ya, yang infrastruktur TV kabelnya itu sudah sampai ke pelosok lah, bahkan mungkin di beberapa daerah sampai ke tingkat kota kecamatan tuh udah biasa buat siaran TV kabel atau orang-orang berlangganan TV kabel. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang di luar daerah ya, mungkin yang infrastrukturnya belum terlalu sebagus Jawa, mungkin terrestrial TV ini yang jadi andalan mereka untuk mendapatkan saluran hiburan itu sih. Tapi balik lagi ke ke kondisi Indonesia yang memang begitu luas kan ya. Sepertinya memang kita perlu survei juga tuh. Karena temen gue tuh pernah tuh ke suatu area yang in the middle of nowhere karena memang dia jiwanya adventure lah. Memang orang-orang di sana memang kayak kita waktu zaman SD yang nungguin si Unyil atau film Osin tiap minggu tuh kayak sesuatu yang harus harus dijalanin banget gitu. Lu kelewat satu episode itu sesuatu yang kerugian banget lah. Sama lah mungkin kondisinya ketika kita di Jawa tahun-tahun yang masih ada cuman ada siaran satu-satunya itu TVRI. Tapi gue nggak nyangka lu Ben. Gue sih berharap lu gambarinnya tuh Doraemon. Kalau nggak MacGyver gitu ya, di E.T. Ini Osin. Mundurnya jauh banget gitu lah.
Seingat gue dulu nontonnya masih hitam putih lagi warnanya. Yang gua kalau nonton TV biasanya TV-nya nunggu dulu tuh sampai panas. Iya. Karena kalau baru dinyalain masih garis. Oke, oke, brother. Kita back to topic ya. Nanti kalau ngomongin TV yang lama-lama, nanti Bimo keluarin TV lama loh lama-lama. Baru mau gue tarik nih, ada gue TV lama. Ya, tapi ngomongin gini, karena jangan sampai gini lah. Yang penting kita sih mau artinya apa yang pengalaman kita tahu, kita pengen sharing ke sobat poster semua gitu kan. Jangan sampai gue sih ngebayangin nih, jangan sampai ada orang yang berantem gitu, artinya pembeli ke sebuah toko gitu ya. Gue mau beli TV smart gitu, bayangin itu udah bisa analog. Dikasihlah, pokoknya apa STB. Ini ngomongin STB nih kita nih. STB yang smart gitu. Dia berharap balik bawa ini kan bawa bawa barang yang bisa nonton TV analog gitu. Taunya mana ini gambarnya nggak ada gitu kan. Pas balik lagi dia marah-marah kan, Bapak ini adalah STB Android bukan STB digital. Beda itu hewannya ya. Bim, lo pakai nggak Bim barang gituan Bim? Kebetulan gue pakai ya, karena memang itu beda manfaat seperti yang tadi diceritain Daulani. Karena untuk mengkonsumsi siaran streaming seperti Netflix dan kawan-kawan, itu kita kan either bisa di gadget yang udah ada di komputer, intinya yang bisa terima atau pakai aplikasi yang menyiarkan itu ya. Nah, tapi kalau di TV biasa, baik itu TV yang sifatnya masih analog maupun digital, kita harus pakai alat tambahan berupa seperti yang Kasur tadi bilang, STB yang bisa diinstal aplikasi untuk menerima siaran streaming. Salah satunya yang paling gampang itu ya istilahnya STB Android gitu. Nah, ini berbeda ya Kasur ya sama STB yang penerima siaran DVB strip T2. Nah, itu standar penyiaran digital televisi di seluruh dunia saat ini gitu. Nah, kalau yang Android ini sifatnya memang betul-betul konten yang disiarkan oleh penyedia jasa layanan streaming berbayar. Nah, ini adalah sebenarnya pengembangan dari siaran yang masih dipakai oleh Benny nih, TV kabel ya Ben ya. Meskipun Benny pakainya cuma buat internet doang, tapi provider biasanya udah paketin yang seperti itu gitu. Nah, gue sih pakai Sur, karena untuk nyetel Netflix, kemudian Disney Plus, itu juga harus pasang aplikasi kan di TV gua gitu. Nah, sementara TV gua ini meskipun dia sudah digital, nah dia belum smart seperti yang Kasur tadi bilang gitu. Sehingga harus dipasangin STB supaya bisa pasang YouTube, pasang Netflix, pasang Disney. Jadi buat sobat poster tolong bedakan antara STB Android dengan STB untuk penerimaan TV digital atau yang DVB T2 ya. Itu apa? Kalau nggak salah apa? Digital Video Broadcasting Terrestrial ya, second generation ya. Betul. Jadi terrestrial, ngomong-ngomong terrestrial mungkin gue perlu tambahin juga apa namanya jenisnya kali ya. Terrestrial itu artinya nggak melibatkan satelit ya. Jadi langsung dipancarkan dari stasiun pemancar dan diterima oleh antena juga. Jadi tolong buat sobat poster, antenanya nggak usah dibuang kalau mau terima siaran TV digital, bukan berarti tanpa antena gitu ya. Tetap penerimanya adalah antena ya makanya beli beginian dong, boleh masih bisa dipakai gitu ya. Itu masih bisa dipakai, hanya syaratnya tadi STB ya. Kita membutuhkan kalau yang TV-nya belum mendukung penerima digital, maka harus ada STB, dan jangan salah STB TV digital. Bim, sorry, gue mau penegasan aja sih. Kan ada STB TV digital, ada STB untuk Android. Ada nggak sih yang udah hybrid combo gitu, Bim? Sekarang Bim, lu tahu nggak? Gue belum cari tahu sih, tapi harusnya sih ada ya, karena kan nggak ribet ya teknologi STB itu, hanya mungkin kayak nginstal komponen apa gitu di dalam STB Android, tapi terus terang belum pernah tahu sih gue. Lu punya pengalaman Daw? Belum pernah juga sih ngulik-ngulik. Tapi lu pernah ngelihat STB? Pernah. Tapi jujur gue nggak pernah pakai STB sih. Nggak pernah ya. Selama ini, karena ya kebetulan TV gue juga udah bisa terima analog dan digital, sama juga sudah smart. Kebetulan baru ganti sih, kemarin baru ganti. Tadinya analog, bro. Cuman karena kita mau ngobrolin ini, mau nggak mau gue harus upgrade TV gue nih. Serius lu? Suatu saat kita bahas otomotif, Daulani beli mobil baru, bro. Kita bahas mobil Eropa di sini. Ya.
Iya, iya, iya. Oke, balik lagi deh ya bahwa kita ini ya harus balik lagi, kita harus siap dengan peralihan TV digital ini gitu ya. Untuk sobat poster dan buat kita semua nih berempat ini maupun sobat poster bahwa kita harus siap dengan peralihan ke TV digital karena mau nggak mau seperti tadi bahwa ini adalah sebuah kewajiban dan pasti akan diterapkan. Tapi apakah saat ini semuanya sudah bisa menerima siaran simulcast, artinya bisa menerima siaran TV digital maupun analog? Itu tentu saja ya kita harus cari tahu juga gitu, Ben atau Bimo atau Dau. Mungkin bisa kasih gambaran sekarang ini gimana sih roadmap-nya atau schedulingnya gimana sih tentang penerapan TV digital ini di Indonesia? Dau, mungkin lo Dau, gimana Dau? Monggo Bim. Gue kurang ngikutin juga ya pastinya kapan, tapi kalau dari pengumuman terakhir pastinya kan 30 April itu udah mulai dicanangkan ya, sebelum yang tadi Kasur bilang itu ada analog switch off gitu. Cuman mungkin info yang bisa gue tambahin selain itu adalah mengenai apa ya, penerapan siaran TV digital channel-channelnya di siaran yang sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang baru beli nih kayak Daulani gitu ya, baru pertama kalinya beli TV yang bisa nangkap siaran digital. Terus tadi ngikutin tutorial gue di awal bahwa oh ini bisa nangkap aerial, bisa nangkap digital gitu ya. Terus dia nyari digital dapat 24 channel let's say. Terus dia nonton selama seminggu, besok-besok Trans TV hilang atau Net TV hilang. Itu sering terjadi selama 5 tahun gue udah pakai TV digital. Karena apa? Mereka masih pindah bro channelnya. Bahkan sampai sekarang setahu gue. Channel yang kita udah save jadi preset sebelumnya itu berapa hari ke depan dia bisa hilang dan kita nggak tahu dia pindahnya kemana. Karena kalau kita googling ada orang-orang yang rajin ya udah di list itu berubah dan mereka nggak bisa keep up to date gitu. Karena berubahnya tanpa ngomong gitu ya, tiba-tiba ngilang aja gitu. Terus kita harus cari lagi, cari lagi, oh nemu lagi gitu. Itu masih seperti itu kondisinya dan gue kurang tahu juga kenapa masih seperti itu. Tapi itu akan jadi masalah sih, maksudnya kok nggak convenience ya buat pemirsa gitu. Kita dipaksa untuk beralih ke digital sementara penerapannya masih seperti itu. Itu dari segi ketersediaan channel. Nah kalau kita ngomong agak teknis lagi nih sedikit dari sisi videonya, mungkin Daulani juga udah ngerasain ya deh. Kalau kita ngelihat TV itu nggak selalu full screen atau nggak selalu widescreen di TV digital gitu. Padahal kan semua TV modern itu sudah widescreen lah ya. Standarnya seperti itu gitu. TV analog dulu masih 4:3, widescreen udah 16:9. Nah siaran TV digital itu masih ada yang 4:3. Itu satu, jadinya banyak ruang kosong, ada frame hitam di sekelilingnya. Nah terus yang kedua ada yang dipaksakan untuk stretch, jadi source-nya adalah kotak disiarin secara 16:9. Akhirnya kayak gue gitu ya, jadi gemuk akhirnya di TV-nya Daulani karena di stretch. Banyak pipi jadi tembem ya. Iya. Jadi gimana Ben? Sudah mulai tertarik untuk nonton TV? Sampai saat ini kayaknya gue nggak terlalu tertarik karena gue bingung apa yang mau gue tonton dari siaran TV itu. Terakhir gue nonton itu Dahsyat. kayaknya pas maksudnya nonton itu dalam artian gue ada desire atau gue ada keinginan buat nonton acara TV itu kayaknya pas gue decide deh. Dan itu pun alasannya karena gue decide nggak ada hiburan. kerjaan lagi, gabut, gue nonton TV. Dan itu gue rasa isinya tuh kalau nggak acara sinetron, kemudian acara talk show politik sama berita. Di situ gue yang paling gue pilih kadang berita sih. Ikatan cinta, Ben, ikatan cinta nggak ikatan cinta? Gue nggak tahu dia ikatan cinta. Itu nggak tahu dan belum pernah sekalipun nonton. Gue kalah sama salah satu pejabat kita lah. Tapi menarik, gue pengen tahu terkait tadi yang disampaikan Bimo sih, terkait analog switch off ini kan ini udah regulasi ya. Artinya semua penyedia siaran itu akan dicabut izinnya semua berarti ya, untuk izin frekuensinya. Artinya kalau dia masih bandel mentransmitkan siaran itu melalui frekuensi analognya, dia akan dianggap ngelanggar berarti ya Bim ya? Untuk pelanggaran dari segi undang-undang gue
kurang tahu ya, mungkin Kasur bisa nambahin. Tapi setahu gue tujuannya emang itu sih Ben. Jadi selama ini tuh gue pernah baca ya beberapa artikel. Tadi kan di depan gue cerita ada channel-channel kecil di daerah biasanya yang sudah menggalakkan yuk kita siaran digital nih. Tapi dia sendirian bro di channel digital itu. Sementara yang lain yang besar-besar itu masih di analog gitu. Jadi kan kesannya konsumen yang mengkonsumsi siaran itu tidak diwajibkan untuk switch ke digital dan merugikan para pemain baru yang sudah native di digital gitu kan ya. Gue nggak tahu sih apakah akan ada penalti gitu ya buat para broadcaster gitu kalau misalnya tetap bandel ada di analog gitu ya. Tapi kalau tebakan gue judulnya adalah di analog switch off, berarti bukan hanya izin mungkin ya Ben ya. Sudah tidak ada lagi frekuensi analog mungkin yang disediakan sama pemerintah gitu. Gimana Kasur? Mungkin lo punya info tambahan? Ya mungkin gue tarik mundur sedikit ke belakang tentang frekuensi ini ya, karena ini kan berkaitan dengan bandwidth ya. Gitu. Kenapa sih harus TV itu harus dibuat digital? Karena tadi penghematan bandwidth. Karena satu pita frekuensi yang biasanya itu setiap penyedia televisi broadcaster itu biasanya mereka satu channel, satu saluran gitu ya. Dan untuk TV digital ini itu untuk satu pita frekuensi bisa ya macam-macam sih, tapi yang banyak gue baca itu memang 12 channel Dau ya. Itu ada yang bilang maksimal, ada yang bilang 12 channel, nggak tahu tuh nanti sistemnya seperti apa. Ya Sobat Poster, kalau kita informasi kita nggak valid amat ya malum lah, kita kan ngobrol anak tongkrongan gitu ya. Jadi kita juga ya sambil browsing berbagi aja lah gitu. Jadi boleh kalau mau di komentar mau mengoreksi kita ya silahkan tulisin aja di kolom komentar. Kita sih oke kok. Paling tadi balik lagi tadi jadi satu pita frekuensi bisa beberapa channel yang artinya memang ya benar-benar analog switch off dan digabungin aja semuanya tuh. Kalau soal izin penyiaran mungkin kayaknya kalau izinnya sendiri kalau izin sini mereka kan tetap menyiarkan sebagai penyedia layanan siaran televisi. Cuma mungkin regulasi teknisnya yang diubah. Kalau gambaran gue sih paling gitu doang sih Ben. Jadi tidak izinnya dicabut seolah-olah izinnya dicabut lalu diganti dengan izin baru, kayaknya sih nggak gitu juga. Atau ya nanti kita googling sama-sama ya Sobat Poster gitu. Nanti kita diskusi aja di kolom komentar yang sebegitu luasnya untuk kita nikmati gitu. Gimana nih Dau? Lu sendiri ada kemungkinan nggak untuk share kebiasaan lo dengan kabel TV, kabel TV, CATV ya, CATV, TV berlangganan ke TV digital ini ada kemungkinan nggak? Lo udah mulai gue kadang-kadang tonton deh TV digital gitu atau gimana? Oke, kalau gue coba komparasi ya antara konten-konten TV digital sama konten-konten live streaming yang lainnya, itu memang sangat jomplang ya kalau versi gue ya, sangat jomplang. Gue lebih preferensi gue akan lebih pilih live streaming. Kenapa? Karena dari sisi kontennya mereka mungkin lebih variatif dan lebih terkini gitu loh. TV digital itu kadang program-programnya sama kayak TV analog. Terus yang kedua topik-topik yang dibahas, konten-kontennya itu lebih banyak yang lebih kayak konservatif gitu loh. Jadi kayak konsep-konsep TVRI zaman dulu, terus TV digital yang tadi dibilang Bimo TV digital kecil bermunculan, itu juga mereka masih pemain baru gitu, masih pemain baru dan berusaha untuk membuat konten-konten yang bisa menggait hati si pemirsa. Tetapi kalau gue pribadi, setelah gue lihat dari beberapa siaran TV digital yang ada saat ini dengan pemain-pemain baru tersebut, ya kontennya jauh lebih baik di layanan live streaming. Jadi kalau gue pribadi mohon maaf sih, kemungkinan kecil sih kalau gue bilang gue bakal beralih ke TV digital. Kecuali ya tadi itu mungkin kalau memang sudah ada tidak ada internet, tidak ada jaringan internet, kemudian gue terpaksa kayak si Benny tadi ya mau nggak mau itu jadi salah satu alternatif gitu. Itu sih kalau gue ya. Mungkin Benny punya pendapat lain Ben. Kalau gue sih nggak terlalu memperhatikan konten sebenarnya ya, antara TV digital atau TV analog atau live streaming. Karena kalau yang gue lihat memang untuk kita yang ada di perkotaan ya, pasti kalau dilakukan survei mungkin 80-90% akan milih live streaming sih. Cuman yang gue perhatikan memang untuk TV terestrial ini kan tidak hanya, mungkin pasarnya akan beralih ke ke luar Jawa lah. Karena kalau kita ngomongin di Jawa, untuk
TV-TV terestrial ini pasti akan kalah dengan TV berbayar atau live streaming. Karena kalau mungkin yang biasanya dulu apa tuh yang ada apa namanya? Survei terkait berapa jumlah penonton dalam satu tayangan atau rating ya, yang dulu dalam rating dalam satu TV show atau acara TV itu kayaknya si TV terestrial ini kalau surveinya dilakukan di Jawa, marketnya udah sangat kecil banget kalau menurut gua. Sementara ketika yang tadi gua bilang bahwa marketnya mereka kemungkinan akan di luar Jawa, yang teman gua cerita bahwa buat mereka ya siaran TV terestrial ini salah satu cara mereka dapat hiburan sih. Kalau menurut gue sih lebih ke arah sana ya, dari sisi marketnya. Kalau dari sisi konten, gue sebenarnya masih belum paham sih kontennya di TV digital sama di TV analog, karena pernah gue perhatikan TV digital dan TV analog itu menyiarkan siaran yang sama pada waktu yang hampir bersamaan lah. Gue nggak merhatiin ada lag atau enggaknya ya, karena gue pindah-pindah pasti itu juga butuh waktu. Itu sih kalau pandangan gue terkait konten TV digital. Jadi kalau ditanya apakah gue mungkin akan pindah ke TV digital atau enggak, dalam artian menjadi target marketnya TV digital, mungkin belum sih untuk saat ini ya. Oke. Wih, udah panjang lebar ya kita ya. Tapi agak loncat-loncat sih, mohon maaf ya Sobat Poster. Gitu. Bim, terakhir deh, lu kan sebagai konten kreator gitu, sekalian mungkin lu rangkum lah obrolan kita barusan gitu ya. Gimana Bim? Tentang ya isu mengenai, bukan isu sih, ketetapan mengenai akan diberlakukannya analog switch off, atau kita akan pasti beralih ke TV digital dimanapun di Indonesia. Iya, ada beberapa isu sih yang jadi concern gue pribadi ya. Sebenarnya ini udah telat banget, sayangnya pemerintah kita memaksa para broadcaster untuk pindah ya ke siaran digital. Tapi ya tetap better late than nothing ya gitu. Harus pindah memang ke digital demi efisiensi dan segala yang sudah kita bahas itu tadi gitu. Nah tapi ada juga peluang sebenarnya yang gue lihat dari pembahasan yang tadi Benny bilang gitu ya. Kalau market di Jawa itu sudah menipis, tapi gue yakin di kota-kota kecil di berbagai pulau, termasuk di Jawa sendiri itu, masih banyak juga yang tidak bisa menikmati atau tidak mampu menikmati siaran yang dinikmati oleh Daulani misalnya, siaran streaming gitu ya. Jadi mereka prefer ya nyalain TV, apa yang gratis tonton, udah gitu aja gitu. Jadi itu masih ada marketnya gitu ya. Dan gue belum cek lagi di researcher kayak Nielsen gitu, apakah masih lebih besar market gapnya yang analog ini dibandingin dengan streaming gitu ya. Tapi yang pasti sekarang sudah era on demand, jadi kita memang yang tinggal di kota besar atau punya akses ke internet, memang pasti preferensinya lebih ke yang streaming gitu. Dan isu yang kedua yang gue tangkap itu adalah buat orang yang super kaya sebenarnya, Kasur, bukan orang-orang yang kurang mampu. Jadi kita bayangin ya, orang yang di rumahnya di Pondok Indah gitu ya, itu di rumah itu ada berbagai kamar, ada berbagai ruangan, bahkan mungkin di garasi dia juga punya TV gitu, di pos satpam punya TV. Kalau mereka TV-nya masih analog, berapa banyak itu STB yang harus mereka beli gitu kan. Udah gak aja ganti TV semuanya gitu kan, dan itu jadi pemborosan gitu. Sekaya-kayanya orang pasti males lah ganti semua TV-nya dia gitu. Enggak sih, itu mungkin seharusnya bukan jadi isu ya gitu. Cuman gue ngebayangin aja kalau TV-nya masih analog semua gitu. Oke. Kayaknya kita harus tutup ya, udah lumayan banyak nih ya. Semoga ya buat gue pribadi ya jadi banyak pemahaman baru gitu ya. Dan semoga buat Sobat Poster yang menyimak kita dari awal tadi itu ya, banyak hal-hal baru dan pengetahuan baru tentang bagaimana sih persiapan kita menuju era TV digital. Yang pasti kesimpulannya adalah kita semua ya harus siap menuju era TV digital gitu ya. Adapun mungkin ada beberapa poin yang harus gue kembali tekankan, bahwa satu, TV digital itu free alias gratis, seperti halnya TV yang seperti biasa kita nikmati. Hanya saja pesawat televisi kita, kalau yang baru-baru ya sekitar 2 tahun, mungkin 3 tahun ke belakang, itu sudah otomatis biasanya bisa menangkap siaran TV digital. Dan untuk yang lama-lama, apalagi yang TV-nya masih tabung, seperti kayak gimana Bin? Nggak ada ya? Jadi sebenarnya gue udah nyiapin ini. Nggak ada. Kirain lo punya lo, kayak BlackBerry kemarin kayaknya Bimo nih careness-nya itu tinggi banget ya. BlackBerry kemarin dia masih ada. Gua ngarepnya tadi itu masih ada kakinya gitu ya, TV-nya ya. Ya, gue sih kebayang Bimo mesti angkat TV-nya gitu. Nah, sebenarnya
to be very honest tuh ada sebenarnya di bawah ya, tapi gue males gitu ngangkat ke atas gitu. Nanti gue capture aja screennya, fotonya, supaya teman-teman bisa lihat TV analog. Bener kan berarti? Ada. Jadi TV digital itu kita harus siap dan itu semua gratis. Kalau yang belum punya televisi yang sudah mendukung penerimaan atau receiver dari sinyal digital, maka bisa menggunakan STB atau set top box. Itu alat terpisah, kecil alatnya. Nanti akan direview di channelnya Bimo mungkin. Bisa jadi. Gitu ya. STB tapi yang khusus penerima TV digital ya. Itu bisa didapetin kok sekarang di marketplace sudah banyak, atau mungkin di toko-toko elektronik langganan Anda pun sudah bisa dibeli dari sekarang. Dan kabar baiknya adalah yang gue pernah ngikutin nonton videonya dari siaran pers gitu ya, atau apalah gitu ya, bahwa nanti pun akan dibagikan STB gratis dari pemerintah gitu. Cuma kita ancang-ancang lah ya, akan lebih baik prepare. Kebayang kalau yang gratis-gratis itu biasanya ngantrinya gila-gilaan, dan jangan tunggu sampai langka barangnya sehingga harganya jadi tidak logis. Mendingan dari sekarang deh kita bersiap-siap gitu ya. Jangan lupa tanggal 30 April, gue baru dapat informasi ini. 30 April itu di beberapa wilayah Indonesia, tidak hanya di satu pulau ya, tapi menyebar di beberapa pulau. 30 April sudah mulai analog switch off. Jadi semuanya tidak bisa menerima siaran TV analog, harus digital. Lalu Agustus, jadi gelombang kedua itu Agustus, masih sama persebarannya di seluruh pulau, tidak spesifik satu pulau aja di Indonesia itu. Dan terakhir adalah tanggal 2 November. So buat Sobat Poster, mari sambut era TV digital ini dengan gegap gempita dan penuh optimisme. Bukan begitu kawan-kawan? Begitu saya kira. Dan doain aja kita bisa jadi pengisi kontennya gitu ya. Amin. Kita bikin konten, atau kita bikin TV digitalnya sendiri sebagai penyedia siaran. Nah ini panjang lagi nih, Sobat Poster, tunggu ya. Kita mau ngobrolin apa di video di konten kita selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak kita dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaatnya. Kasur pamit, Bimo pamit, Dau pamit. Ya, Benny juga pamit. Podcast pamit, apapun bisa diobrolin. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.